Oke baik, saya ucapkan shalom, salam damai sejahtera untuk sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana atau bahkan yang menyaksikan video saya ini. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu penjelasan, memberikan satu pemahaman bagaimana setiap manusia di dunia ini yang mendapatkan keselamatan. Bagaimana cara mendapatkan keselamatan dengan cara Allah itu sendiri atau dengan cara Tuhan itu sendiri. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabat yang dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa semua manusia di dunia ini tentu merindukan keselamatan, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita mau kita ini hidup di surga, ditempatkan di surga, dan tentu kita mau kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kebanyakan kita melihat jarang atau bahkan sedikit manusia tidak mengetahui rahasia bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan satu jalan keselamatan itu sendiri. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dalam video ini saya akan membahas, mengupas secara singkat, menceritakan secara singkat bagaimana kita mendapatkan jalan keselamatan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti konten-konten saya selanjutnya, dan saya berharap biarlah video ini dapat memberikan inspirasi dan dapat memberikan wawasan kita tentang mengenal jalan keselamatan itu sendiri. Baik teman-teman, kita langsung saja di cerita yang pertama, di mana kita melihat bahwa semua kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan dosa, atau semua kehidupan manusia di dunia ini adalah tidak ada yang sempurna. Ya, baik dia itu pendeta, baik dia itu orang-orang yang alim sekalipun, ada saja dosa atau ada saja kesalahan-kesalahan yang tentunya akan dilakukan oleh manusia itu sendiri. Mungkin dari dosa dalam hati, iri hati, mungkin dari mata kita melihat sesuatu, ataupun yang kita sampaikan dari mulut kita, bisa saja itu adalah merupakan dosa. Nah, sahabat-sahabat saya di luar sana, kita lihat bahwa tentu kalau kita sudah dikatakan orang berdosa, otomatis tentu kalau kita melihat bahwa hidup ini pasti akan masuk neraka. Ya, bukan begitu ya, demikian teman-teman ya. Tetapi di dalam hal ini kita harus ketahui bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan satu jalan keselamatan kepada setiap manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya dan bagaimana supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Nah, sekarang kembali dalam kepribadian manusia itu sendiri. Jadi begini teman-teman, pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Siti Hawa, istrinya, Tuhan memerintahkan mereka tinggal di taman surga. Tetapi dalam hal ini ada satu perintah Tuhan sama mereka, supaya mereka tidak boleh memakan tanaman atau buah pohon pengetahuan yang ada di dalam taman itu. Tetapi selain daripada itu bisa dimakan. Itulah perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Nah, kita melihat bahwa di dalam taman itu juga ada iblis ataupun setan yang ada di situ dan menggodai mereka, sehingga mereka digodai oleh iblis itu dan memakan buah pohon pengetahuan yang sudah dilarang Tuhan sebelumnya. Nah, atas dasar itulah Adam dan Siti Hawa
mereka jatuh di dalam dosa. Nah, itulah dosa yang pertama yang dilakukan oleh manusia, karena melanggar perintah yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Kita melihat tentu karena mereka sudah melanggar perintah daripada Tuhan, maka mereka tentu saja dihukum oleh Tuhan, sehingga mereka dikeluarkan atau dibuang dari tanam itu, mereka dibuang ke bumi. Nah, teman-teman, ada satu pertanyaan ataupun hal yang penting yang perlu kita renungkan di dalam hal ini. Kalau kita melihat nabi itu dikatakan sebagai orang yang memiliki amal kebaikan ataupun amal ibadah yang beribu-ribu banyaknya di hadapan Tuhan. Ya kan? Memiliki hal-hal yang baik, bahkan bergaul dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, berapa kali Nabi Adam ataupun Siti Hawa melakukan pelanggaran di taman tersebut? Tentu hanya satu kali, teman-teman. Yaitu hanya karena memakan buah pohon pengetahuan yang diberikan, yang sudah dilarang oleh Tuhan tadi. Nah, tetapi kita melihat ternyata amal kebaikan yang beribu-ribu banyak mereka miliki, ataupun ibadah mereka yang banyak sekali di hadapan Allah itu tidak memberikan jaminan kepada mereka supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Tidak, tetap Tuhan menghukum mereka. Ya. Jadi kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai manusia yang tidak sempurna, tentu pasti saja setiap harinya kita melakukan kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga itu bisa dikatakan sebagai dosa di hadapan Tuhan. Tentu pasti saja kehidupan kita ini adalah dihukum oleh Tuhan. Tetapi ada satu peristiwa ataupun janji Tuhan yang luar biasa. Pada waktu Tuhan membuang manusia di Taman Eden, di bumi ini, Tuhan menyampaikan satu janji keselamatan. Tuhan berkata bahwa lewat keturunan perempuan Tuhan akan berikan satu jalan keselamatan, yang dimana jalan keselamatan ini nanti yang akan menghapuskan semua dosa daripada kehidupan manusia itu sendiri. Keselamatan itu atau janji inilah yang nanti akan mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa setan yang ada di dunia ini. Siapa dia? Itulah yang disebut sebagai Yesus Kristus atau Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan menjanjikan satu keselamatan yang akan menebus semua hutang-hutang dosa manusia. Itulah Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu Yesus lahir lewat seorang perawan perempuan yang bernama Siti Maryam. Yesus lahir tanpa hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Yesus lahir dengan kuasa roh daripada Roh Kudus. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu Yesus lahir, Yesus melakukan puasa selama 40 hari lamanya. Tidak pernah makan dan minum. Dan bahkan godaan-godaan setan itu datang kepada Yesus untuk menggoda Yesus. Tetapi godaan itu tidak akan bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Tidak, godaan setan itu tidak bisa masuk di dalam diri Yesus. Ya. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Kita melihat bahwa Yesus pada waktu dia di dunia ini kurang lebih 3 tahun, dia melakukan banyak mukjizat. Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit dari penyakit. Yesus pernah membangkitkan orang yang mati dari kematian. Yesus pernah mengusir roh jahat dalam diri manusia. Itulah mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ada banyak mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang lainnya lagi. Nah, Yesus berkata bahwa dia nanti akan ada saatnya dia akan mati. Dan setelah 3 hari dari kematiannya, Yesus juga berkata bahwa ia akan bangkit kembali. Hal ini diucapkannya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Karena Yesus punya murid-murid pada waktu itu. Yesus punya pengikut. Sehingga dia menyampaikan hal seperti itu. Dan itu terbukti, teman-teman. Dan hal ini sudah tersurat
di dalam kitab Taurat yang dituliskan oleh para nabi. Tentunya hal ini Nabi Musa ya, di dalam perjanjian lama. Di situ sudah dijelaskan. Ya, seperti yang saya ceritakan dari awal tadi, bahwa ketika nenek moyang kita ataupun Nabi Adam melakukan pelanggaran itu, dan sehingga mereka dihukum oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan menjanjikan seorang penyelamat yang akan menghapuskan semua dosa manusia di dunia ini, yaitulah Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi, kita melihat ketika Yesus selesai melakukan tanggung jawabnya di dunia ini, Yesus menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Ya, Yesus dibunuh, disalibkan, ya, sehingga darahnya tertumpah. Dan ada satu perkataan Yesus yang harus kita ingat pada waktu itu. Sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Arti perkataan ini penuh dengan makna yang luar biasa. Artinya bahwa semua hutang-hutang dosa manusia di dunia ini sudah lunas terbayar lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya. Nah, sehingga pada waktu Yesus menyampaikan kata tersebut, maka Yesus mati. Sehingga Yesus setelah itu dikuburkan, dan 3 hari setelah kematiannya, maka Yesus bangkit kembali dari antara orang mati. Sehingga dia menempatkan dirinya pada waktu itu kepada para pengikutnya selama 40 hari lamanya. Ya, apa yang terjadi teman-teman? Yesus naik ke surga. Tetapi satu hal yang paling penting harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Yesus mengutus kita, memerintahkan kita untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, dan kita baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal, dan kita ajari mereka seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita selagi waktu Yesus masih di dunia pada waktu itu. Ya. Nah, itulah korban ataupun janji keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka hal ini perlu kita ketahui bahwa keselamatan kita mendapatkannya, kita memperolehnya lewat Yesus Kristus. Yesus itu sendiri, karena dialah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menebus dosa-dosa kita manusia ini. Ya. Nah, di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab, di situ sudah tersurat di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9, di situ berkata, jika seseorang mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia sudah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang-orang mati, maka orang itu akan diselamatkan dan dosa-dosanya akan diampuni. Ya. Jadi satu jalan keselamatan yang menebus dosa kita di dunia ini yaitu hanya dengan satu cara, percaya dengan cara Allah, di mana Allah sudah menyediakan keselamatan, di mana Allah sudah menyediakan pengampunan dosa bagi semua umat manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi caranya yaitu dengan cara kita percaya penuh-penuhnya, percaya dengan mulut kita dan di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Nah, inilah jawaban apa yang saya maksudkan dari awal tadi. Artinya bahwa manusia kadang-kadang saat ini tidak mengetahui, bahkan jarang sekali mengerti tentang konsep keselamatan itu sendiri. Sementara kalau kita melihat sejarahnya, padahal dari awal dulu
ketika Allah menciptakan nenek moyang kita, disitulah nenek moyang kita menjanjikan keselamatan itu. Maka sekarang tugas kita yaitu kita harus percaya dengan cara Allah ini. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, yang menebus, yang rela mati demi menebus dosa-dosa manusia ini. Sebenarnya kehidupan kita ini adalah mati. Sebenarnya kita adalah manusia yang mati karena penuh dengan dosa. Tetapi karena Allah mengasihi kita, sehingga Allah merelakan atau mengorbankan satu anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjamin, ya, dosa-dosa kita, untuk menghapuskan setiap dosa-dosa kita manusia. Jadi mari teman-temanku yang ada di luar sana, mari kita meresponi setiap keselamatan yang sudah kita terima, yang sudah cuma-cuma kita terima dari Yesus itu sendiri. Mari kita terus melangkah, terus berjuang, dan ingat, kita terus harus memikirkan sebagaimana respon kita setelah kita menerima keselamatan itu. Mari kita menjadi teladan, menjadi terang bagi sesama kita, sehingga orang lain yang masih belum mengenal Kristus di dalam dirinya, maka ketika orang itu melihat terang yang ada dalam diri kita, maka orang itu terberkati dan orang itu bisa percaya kepada Yesus. Mari melalui video ini, semoga teman-teman ataupun para pelayan-pelayan Tuhan yang masih muda di luar sana, mari kita gunakan waktu kita sama-sama melayani Tuhan. Kita merespon keselamatan kita. Mari kita melaksanakan perintah Yesus sebelum naik ke surga, bahwa Yesus sudah memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Mari kita laksanakan amanat agung yang sudah Tuhan Yesus berikan. Mungkin kita bisa memulai lewat keluarga kita, mungkin bisa kita memulai dengan komunitas kita berada, teman-teman kita ataupun kawan-kawan kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin bisa kita beritakan kabar pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus Kristus. Ya, semoga video ini dapat memberikan wawasan kita dan bisa memberikan motivasi bagi teman-teman ataupun anak-anak Tuhan yang ada di luar sana. Biarlah melalui video ini kita bisa meresponi dan mengetahui bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu sendiri. Ya, saksikan konten-konten saya selanjutnya, dan berikutnya nanti saya akan kembali menceritakan, saya akan kembali membahas gimana cerita-cerita para tokoh-tokoh yang tersurat di dalam kitab suci, seperti anak-anak ataupun keturunan-keturunan daripada Nabi Adam ataupun Hawa itu sendiri, sehingga nanti sampai pada cerita di mana pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia. Jadi biarlah teman-teman tetap mengikuti terus konten ini, dan jangan lupa terus mendukung channel kita ini, karena ini adalah channel baru. Ya, saya harap setelah teman-teman melihat video ini, dan jangan lupa dukungan dari teman-teman juga. Jangan lupa subscribe dan like dan bagikan kepada teman-teman lain jika video ini memberkati. Biarlah video singkat ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.